Video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Jangan lupa beraktivitas, ya olahraga, jangan rebahan terus. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik dan semua wanita pasti punya. Bahkan yang nggak wanita aja mau dipunya-punya. Pernah nggak sih kamu itu ngerasa insecure sama punyamu sendiri? Enaknya kita bahasain apa ya biar halus, lembut, dan kamu bisa nonton ini di halayak ramai gitu loh. Karena kalau aku nyebutnya dia secara gamblang memek gitu, pasti kamu kan ngumpet-ngumpet atau enggak begitu kata-kata itu muncul langsung pelanin gitu kan videonya. Tapi nggak apa-apa, kita harus menggunakan kata yang sebenarnya. Buat teman-teman di sini yang pernah insecure sama punyanya sendiri, sama memeknya sendiri, entah itu karena warnanya kok nggak sama ya kayak yang di bokep, kok bentuknya gini ya, kok kayaknya gede sebelah ya, kok kayaknya begini begitu, pokoknya insecure dan selalu membandingkan sama apa yang pernah dilihatnya. Terus pernah nggak kalian cewek-cewek itu ada keluhan, entah itu gatel, entah itu tiba-tiba ada jerawat, ada bisul, entah itu keputihan, entah itu berbau, apapun itu bentuknya keluhan, tapi kalian nggak pernah mau cek ke dokter dan biarin itu. Atau mungkin kalian lebih percaya influencer yang bilang pakai ini nanti memeo kalian bla 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 bla. Ini yang kamu nggak mau ke dokter, malu. Pernah? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Kamu wajib dengerin aku sekarang. Rata-rata perempuan di Indonesia bahkan nggak tahu gimana caranya ngerawat memek mereka. Kita sebut area intim. Dan itu fakta ya teman-teman. Karena mungkin aku relate dengan parenting yang mungkin kalau kamu ngerasa enggak mbak aku diajarin, ya itu kamu. Tapi kalau kamu lihat di bagian daerah lain, masih banyak banget wanita yang nggak tahu gimana cara merawatnya. Bahkan menggunakan nama-nama yang aneh, menggunakan nama ganti yang aneh. Intinya mereka nggak aware dengan dirinya. Banyak. Aku juga awalnya ngerasa kayak nggak mungkin lah zaman sekarang loh, 2025. Sosmed udah makin menggila, edukasi ada di mana-mana. Masa zaman sekarang nggak tahu begini? Aku juga tadinya mikir gitu, tapi ternyata banyak. Mereka hanya menyebutkan satu kata, vagina. Memek, seringnya vagina sih. Padahal yang mereka sebut vagina itu sebenarnya vulva. Mereka semua, mungkin termasuk kamu, aku juga salah nyebut namanya. Jadi jangan heran kalau dari nyebut namanya aja salah, nggak tahu bagiannya, jadi ngerawatnya juga nggak bener. Biar nggak bingung, kita bedah dulu. Kenapa tadi aku bilang itu vulva bukan vagina? Vagina itu bagian dalamnya, tempat keluarnya haid. Sedangkan kita kalau nyebut vagina adalah keseluruhan. Sedangkan yang kamu lihat di luar itu ada macam-macam. Bukan sak gelondong satu bongkahan itu namanya vagina, bukan. Yang kamu lihat di luar ada bibir luar, bibir dalam, ada klitoris, itu namanya vulva. Kenapa kamu harus tahu hal ini? Karena bagian-bagiannya itu punya fungsinya. Bibir luar, yang melanuk dua gini di luar, pokoknya bagian terluar, itu bibir luarnya itu sebagai pelindung. Makanya bentuknya nutup dong, nggak mungkin buka gini kan. Bibir dalamnya itu buat menjaga kelembapan. Dan klitorisnya itu adalah pusat kenikmatan. Kenapa? Karena di situ ada lebih dari 8.000 ujung syaraf. Banyak orang nyebutnya itu kacang, nama aslinya adalah klitoris. Dan anehnya apa? Pengetahuan dasar seperti ini, padahal ini adalah hanya menyebutkan anatomi tubuh manusia gitu, bagian-bagian tubuh manusia. Ini sering dilewatin. Kalian menyamaratakan semuanya, namanya apa? Vagina toktil. Dan ini yang nanti tak sebutin adalah kesalahan yang sering dilakukan banyak wanita. Pertama, pakai sembarangan sabun. Teman-teman, aku waktu lahiran aja itu pakai sabun cebok khusus itu karena disuruh dokter. Aku tidak menggunakan sembarangan sabun, aku tidak menggunakan parfum. Kalian apalagi masih pada perawan, ting-ting, nggak ada keluhan apapun, nggak ada indikasi apapun, nggak ada resep dokter apapun. Tiba-tiba kalian lihat di sosial media terus bawa tuku, goro-goro influencer A, influencer B. Bahkan yang kemarin aku nggak habis pikir adalah dia titelnya dokter katanya. Dia lulusan kedokteran, udah jadi dokter juga, cewek. Terus dia menyuruh untuk ini loh pakai pembersih ini, pewangi ini. Padahal aku nanya objinku harusnya nggak kayak gitu. Jadi kesalahan banyak wanita yang pertama adalah menggunakan sabun cebok, sabun cuci yang sembarangan. Pokoknya kamu pakai sabun cebok khusus saja yang kamu beli di mana-mana itu. Kenapa kok nggak boleh? Kalau kamu cebok menggunakan sabun-sabun itu tanpa tahu kandungannya apa, tanpa tahu fungsinya apa, tanpa tahu kamu butuh atau enggak, itu bisa menyebabkan apa? Iritasi. Pernah nggak ada yang pakai sabun cebok-cebok yang dijual di e-commerce itu tiba-tiba jadi makin keputihan? Atau yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba jadi keputihan? Kesalahan yang kedua adalah steam atau dodging. Steam itu macam-macam bentuknya ya teman-teman. Ada yang di salon, ada yang dipanggil ke rumah, ada yang di dukun gitu kan, macam-macam. Ingat, memek kalian itu bukan dimsum yang di steam habis itu matang bawa pangan enak. Enggak.
Enggak. Dia itu nggak butuh di steam-steaman. Katanya di steam biar rapet, biar bersih. Enggak. Memang kita pinter walaupun dia nggak ada otaknya, walaupun otaknya jadi satu sama kita, tapi dia pinter. Steam kalau salah-salah itu bisa merusak jaringan halus. Memang kita udah pinter, area intim kita itu udah pinter. Kalau dia ada benda asing yang nggak seharusnya ada di situ, dia berusaha untuk ngeluarin itu dengan cara apa? Keputihan. Makanya keputihan itu juga harus dilihat-lihat. Oh ini keputihan penyakit atau ini keputihan karena apa? Makanya jangan malu buat ke dokter. Kowe mbek dokter buka ngono tok isin mbek bojomu, mbek bojo. Hah, pacar malah mbok buka-buka. Tuh. Kesalahan yang 3 adalah memasukkan benda aneh, benda yang tidak seharusnya. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa penasaran gitu ya. Oh, timun kalau tak masukin, Mbak, apakah metune acar? Apakah kalau sayur mayur dan segala rupa tak masukin akan terfermentasi, Mbak, neng kono? Apakah kalau tak masukin botol nanti tiba-tiba botolnya kebak? Aku tahu kamu penasaran, tapi nggak seharusnya kayak gitu. Percayalah, kalau kamu masukkan benda-benda asing yang nggak jelas, apalagi nggak ada pegangannya, kamu akan berakhir di IGD. Bayangin aja, benda-benda yang aneh itu kamu masukin, terus nyangkut, habis itu kamu harus ke IGD, bertemu dengan para staf, suster. Bahkan paling depan biasanya IGD adalah satpam. Ditanyain keluhannya kenapa kok ke IGD, kue sehat walafiat, ora pucet, ora keringet dingin. Nggak pucet, masih bisa jalan, nggak ada yang berdarah, tiba-tiba kenapa ada yang bisa dibantu, Mbak? Jawabmu apa? Apa? Kamu mau jawab apa? Nganu, Pak, saya kecantol. Mana Mbak, kecantol apa? Cantol pancing masih ya? Oh oke lah, mungkin mancingnya gini terus kecantol gitu. Oh, Mbak yang nyantol nganu Pak. Dan tapi tenang aja, dokter-dokter yang ada di IGD pasti sudah familiar dengan kelakuan-kelakuan manusia seperti kalian. Kesalahan fatal yang nomor 4 adalah mengabaikan ada sinyal dari tubuh kalian. Kalian ngerasa area intim kalian gatel, tiba-tiba bernanah, mungkin tiba-tiba kalian kalau kencing panas, tiba-tiba kalau kalian mau kencing sakit atau habis kencing sakit. Pokoknya kalian merasakan ketidaknyamanan, tapi kalian diem aja. Ke dokter. Bukan ke dukun, bukan ke pacarmu, bukan ke tonggomu kecuali tonggomu dokter, bukan ke pemuka agama, bukan ke morotuwo. Kalau kamu masih di bawah umur, ya ngomong ke orang tuamu, minta dibawain ke dokter. Bukan ke dukun, bukan ke lain-lain, dokter. Udah ya, clear ya, itu adalah kesalahan-kesalahan fatal yang sering kalian lakukan. Sekarang kita bahas yang enak-enak, yang sudah kalian tunggu-tunggu. Klitoris adalah bagian kecil yang biasa disebut kacang. Memang bentuknya kecil banget, tapi itu adalah pusat segala pusat. Klitoris ini unik ya, bentuknya emang kayak kacang, tapi sebenarnya dia menjalar ke dalam. Dan fungsinya hanya satu, kenikmatan. Kalau kamu itu mau orgasme yang intens, eksplorasi klitoris itu wajib hukumnya. Kalau kamu sama pasanganmu, jangan lupa untuk mengkomunikasikan apa yang kamu suka, gimana cara merangsangnya. Merangsang itu kan macam-macam ya. Ada yang disentuh, ada yang digeser, ada yang dikeplak, ada yang dicubit. Itu kan semua bentuk sentuhan ya. Jadi kamu harus mengkomunikasikan kamu tuh suka disentuhnya tuh gimana. Jangan cuman diem. Kalau dia salah ngetreatmentnya, salah nyentuhnya, bilang saat itu juga. Kalau kamu sendiri mengeksplorasi tubuhmu sendiri, sebenarnya nggak ada yang salah. Asal tidak berlebihan dan tidak menjadikan kamu ketergantungan. Nggak bikin kamu jadi terhalang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Eksplorasi diri itu juga nggak apa-apa. Bagus untuk kita, karena apa? Akhirnya kita tahu, oh ternyata aku tuh suka digerayangin tuh begini dulu, bagian ini, oh ternyata bagian ini kok terlalu sensitif ya, oh ternyata ini enak banget. Akhirnya kamu bisa mengkomunikasikan itu ke pasanganmu, sehingga kamu dan pasangan tahu apa yang disukai masing-masing. Setelah yang enak-enak, kita bahas mitos dan fakta yang sering beredar di sekeliling kita. Karena apa? Kenapa kita harus bahas mitos? Karena banyak banget mitos yang bikin kita sebagai wanita itu jadi salah paham sama diri kita sendiri. Mitos yang pertama, sering denger kan, cowok-cowok pada bilang warnanya pink nggak? Mitos pertama adalah vulva harus berwarna pink, padahal enggak. Sekarang gue bayangke, bibir ya, lihat bibirmu sekarang. Lihat bibirmu, kalau kamu lagi treatment bibir, lihat bibirmu sebelum di treatment dan sebelum kena masalah, sebelum kena badai gitu ya. Warna bibirmu itu kurang lebih mencerminkan bagian vulvamu itu akan warnanya seperti apa. Kalau kamu kulitnya sawo matang, berharap vulvamu mirip orang Jepang, nggak mungkin. Jadi kita bisa stereotipkan laki-laki yang selalu menyuarakan pink nggak, berarti kakek nonton bokep. Berarti kita tahu aliran bokep apa yang dia tonton. Ya, cukup sampai di situ. Jadi vulvamu tidak harus berwarna pink. Vulvamu kulitnya akan lebih kenyal, lebih tipis kayak kulit sehat gitu. Iya. Kayak kulit paling terang enggak. Kalau kamu cuma bilang pink ada banyak. Fuchsia, baby pink, dark pink apa mbuh pang pingpong. Pinknya ada banyak. Begitu juga warna vulvamu. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, oh iya kok dia merah muda, cuman merah mudanya lebih ke merah. Merah mudanya tapi lebih ke gelap. Merah mudanya cenderung kecoklatan.
Paham? Mitos yang kedua, semakin sering dipakai, semakin longgar. Ingat ya, vagina itu elastis. Bayangin aja dia bisa ngeluarin das bayi, sak awake, sak sikile, habis itu mengkeret meneh, habis itu balik lagi. Kalau dia nggak elastis, kui buka melawa sak gede-gede kayak ngono. Longgar atau rapat itu dipengaruhi oleh otot panggul. Jadi kalau kamu habis melahirkan, tinggal latihan ototnya dilatih terus biar kenceng lagi. Jadi nggak ada tuh kata-kata kalau semakin dipakai semakin longgar, enggak. Mitos nomor 3 ini paling konyol. Kalau kamu nggak sering nge-seks, nggak sering dipakai, vaginamu akan rusak. Aku nggak tahu ini mitos awalnya dari mana. Atau ini cuman buat nakut-nakutin doang, aku juga nggak tahu. Faktanya apa? Yang penting aliran darah itu lancar. Bisa dengan olahraga, yoga, atau masturbasi. Tapi masturbasinya sehat ya. Sebenarnya itu bukan seberapa sering kamu dipakai, tapi ini seberapa benar kamu ngerawat area intimmu. Nggak mungkin nggak pernah dipakai itu rusak. Kenapa sih banyak kontenku yang membahas tentang area intim ini? Karena aku pengen kita sebagai wanita itu sadar kalau kita berharga dan organ-organ yang kita punya itu luar biasa. Dan butuh dirawat juga. Kalau kamu salah ngerawatnya, kamu nggak cuman kehilangan sensasi, tapi kehilangan koneksi sama tubuhmu. Coba bayangin aja, gimana kamu bisa ngerasa nyaman sama pasanganmu, sedangkan kamu aja nggak bisa menyamankan sama dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang, kenali bagian-bagian tubuhmu termasuk vulva. Jangan skincarean wajah doang, rambut doang, badan doang. Yang bawah ini loh butuh juga dirawat. Sentuh dia dengan rasa sayang, bukan dengan rasa malu, jijik, atau apapun itu. Bukan buat siapa-siapa, nggak harus buat aku ngerawat ini buat suamiku kelak, enggak, tapi buat dirimu sendiri. Jadi sekarang setelah kamu nonton ini, jangan pernah lakuin aneh-aneh lagi ke bagian area intimmu. Pakai sabun aneh, pakai parfum, no! Gak usah, memang dia punya bau khas. Asal mambune rak bosok, mambune rak wagu, itu normal, mereka punya bau khasnya. Jadi nggak usah pakai parfum yang dijual siapapun itu. Kalau kamu mau pakai sabun, tanya dulu sama dokter, oke? Opjin, nggak perlu treatment di salon untuk area intim kalian. Kalau kamu treatment di salon itu misal kuku, oke lah. Untuk rambut, oke lah. Tapi ini tuh nyambung ke organ reproduksi. Seenggaknya harus ada orang yang punya spesialis, orang profesional, yaitu dokter. Kalau kamu mau treatment, bahkan treatment pengencangan pun yang ngerjain harusnya dokter. Mudeng. Jadi kamu sekali lagi nggak perlu insecure, memang bentuk vulva kita, bentuk vagina kita memang beda-beda. Nggak harus kita sama kayak yang di bokep. Ingat kalau ada cowok-cowok selalu bandingin, pink nggak? Bentuknya gini nggak? Jadi kita tahu ya, dia suka nonton bokep genre apa, oke? Buat cowok-cowok yang sering ngomongin kayak gitu, berarti dia kakek nonton bokep. Ingat ya, cewek-cewek yang kamu butuh itu cuman rawat area intimmu dengan lembut, kenali bagian-bagiannya, dan berani menikmati itu tanpa rasa bersalah. Karena kamu pantas merasa sehat dengan tubuhmu sendiri. Kalau kamu pengen aku bahas-bahas lebih lanjut tentang ini, komen di bawah. See you in the next video, bye!